para pendukung Jokowi lain untuk semakin terbuka mengkritik pemerintahan Jokowi. Bukan mencari-cari kesalahan ya. Tapi nampaknya ada tanda-tanda mengkhawatirkan dengan nasib Indonesia kalau Jokowi tidak diingatkan. Para pendukung Jokowi harus sadar bahwa kita semua berperan dalam menjadikan Jokowi presiden. Kita dulu berperang dengan penuh semangat tanpa dibayar sebagai relawan. Kini Jokowi sudah menang. Karena itu kita harus menjaga Jokowi jangan sampai salah langkah. Kalau kita mendiamkan kesalahan dilakukan, kita turut bersalah pada rakyat Indonesia. Saya dan mungkin Anda mendukung Jokowi karena kita percaya Jokowi adalah kunci bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Saya sih percaya Jokowi adalah manusia jujur, berintegritas, dan mampu memanage pemerintahan dengan baik. Karena itu dia adalah pemimpin paling tepat buat Indonesia. Masalahnya langkah pemerintahan bukanlah langkah Jokowi seorang. Ada banyak variabel lain yang harus diperhitungkan. Ada orang-orang kuat di sekelilingnya, ada partai-partai politik, ada DPR, ada pengusaha. Mereka ini adalah pihak-pihak yang terus mengganggu Jokowi demi kepentingan mereka. Karena itu sekarang setelah sekitar 4 bulan usia pemerintahan, kita melihat banyak hal yang mengkhawatirkan. Pemerintahan Jokowi dimulai dengan kekacauan revisi Undang-Undang KPK. Ketika itu kita sudah melihat bagaimana Presiden tak sanggup melawan tekanan koalisi partai-partai politik yang membenci KPK. Memang belum terbukti bahwa revisi Undang-Undang KPK tersebut akan memperlemah kesanggupan KPK membasmi korupsi. Tapi ada tanda-tanda menguatnya tangan-tangan kekuasaan tersembunyi yang memblok KPK. Kemudian ada kasus kaburnya kader PDIP Harun Masiku. Tim KPK yang sedang mengejar Harun di PT IKA justru ditahan dan interogasi di sana. Tim KPK juga dihalangi saat akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Dan lantas Harun yang semula dianggap melarikan diri ke luar negeri, ternyata diketahui sebenarnya berada di dalam negeri. Dan dalam kasus terakhir ini, orang yang ngotot menyatakan bahwa Harun berada di luar negeri adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. Ini jelas berpotensi menurunkan kepercayaan bahwa pemerintah Jokowi serius melawan korupsi. Persoalan genting berikutnya adalah Omnibus Law yang sekarang sedang dibahas di DPR. Omnibus Law ini dianggap pro pengusaha besar dan anti rakyat kecil. Celakanya, pemerintah sendiri terkesan tidak transparan. Naskah akademik maupun draft RUU ini semula tidak di-share oleh pemerintah kepada publik. Media massa, LSM, lembaga kajian sama sekali tidak punya akses. Sialnya dalam satuan tugas penyusunan RUU tidak ada perwakilan masyarakat sipil. Yang ada justru adalah perwakilan Kamar Dagang dan Pengusaha. Jadi karena itu yang dipakai sebagai rujukan adalah dokumen bocoran. Tapi ketika ada wakil-wakil masyarakat sipil mempersoalkan isi RUU, pemerintah hanya bilang jangan berdebat dengan menggunakan bocoran, tunggu draft resminya. Setelah menunggu lama, akhirnya publik bisa membaca isi draft dari pemerintah setelah diserahkan ke DPR. Isi draft ini memang tidak sepenuhnya buruk. Ada banyak muatan yang menunjukkan pemerintah memang serius mendorong kemudahan investasi. Tapi di sisi lain, kekhawatiran bahwa pemerintah lebih sayang pada pengusaha daripada rakyat juga terasa. Sebagai contoh, ada petunjuk bahwa dalam RUU tersebut hak-hak buruh, terutama hak-hak buruh perempuan, dipinggirkan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang berlaku, ada hak bagi pekerja atau buruh perempuan untuk libur pada saat haid hari pertama. Ada juga cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan, termasuk cuti untuk istirahat bagi buruh yang mengalami keguguran. Ada pula pengaturan tentang kesempatan bagi pekerja untuk menyusui anaknya selama waktu kerja. Kemudian, para pekerja yang menggunakan cuti hamil melahirkan berhak mendapat upah penuh. Nah, pasal-pasal itu yang kini menghilang dalam Omnibus Law. Kesan yang timbul ya sederhana. Pemerintah tidak peduli pada nasib pekerja perempuan. Di sisi lain, para pengusaha terkesan diuntungkan. Misalnya saja, ada ketetapan yang menguntungkan pengusaha tambang batu bara. Dalam RUU ini, pemerintah akan memberikan perpanjangan kontrak 20 tahun secara otomatis pada pengusaha tambang batu bara yang akan habis masa kontraknya. Saat ini saja ada sekitar 7 perusahaan yang akan habis masa kontraknya dalam 5 tahun ke depan. Padahal menurut Undang-Undang Minerba yang saat ini berlaku, ketika habis masa kontraknya, pengusaha harus mengembalikan izin ke negara. Yang diprioritaskan sebagai pemegang izin baru adalah BUMN.
Dan usaha perolehan izin baru itu pun harus melalui lelang. Semua aturan itu hilang dari Omnibus Law. Begitu juga tak ada lagi pembatasan luas wilayah operasi produksi yang dalam Undang-Undang Minerba 2009 dibatasi hanya 15.000 hektar. Seperti saya katakan, kesannya undang-undang ini menguntungkan para pengusaha. Dalam hal ini pengusaha tambang batu bara yang ada. Begitu juga soal pajak. Omnibus Law akan menetapkan pengurangan pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan pada perusahaan dari 25% menjadi 20%. Ironisnya, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyatakan kalau penurunan pajak itu diberlakukan, penerimaan perpajak di Indonesia akan bisa berkurang sampai 85 triliun rupiah. Dan belum juga pembahasan di DPR dimulai, pemerintah sudah bikin blunder. Dalam draft RUU ini ada pasal yang menyatakan pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengganti undang-undang. Ini jelas melanggar hierarki hukum di Indonesia. Undang-undang kan berada di atas PP. Yasona Lawli kemudian mengoreksinya dengan menyatakan bahwa itu salah ketik. Saya sih tidak percaya bahwa ada salah ketik dalam dokumen seserius itu. Namun kalaulah itu memang kesalahan manusia, kasus ini menunjukkan keamatiran kerja pemerintah. Kalau begini ceritanya, para pengkritik Jokowi tidak perlu memelintir fakta untuk menyerang pemerintah. Tanpa dipelintir pun langkah pemerintah memang layak dipersoalkan. Kasus demi kasus macam ini tentu melemahkan legitimasi pemerintah. Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, apapun yang dilakukan Jokowi akan dianggap salah. Sebagai ilustrasi sederhana, ketika Presiden mengatakan akan membangun terowongan bawah tanah antara Istiqlal dan Katedral, rencana ini dengan segera menjadi bahan olok-olok. Karena itu, para pendukung Jokowi harus segera mengingatkan Jokowi. Kita perlu mengkritik pemerintah bukan karena kita membenci Jokowi. Sebaliknya, kita perlu secara terbuka mengkritik pemerintah karena kita mencintai Jokowi. Kita perlu mengkritik pemerintah bukan karena kita membenci Jokowi. Sebaliknya, kita perlu secara terbuka mengkritik pemerintah karena kita mencintai Jokowi. Kita tahu posisi Jokowi tidak mudah. Dia dikelilingi para predator yang siap menerkam. Karena itu kita harus mendukungnya. Tapi kita harus mendukung Jokowi tidak dengan cinta buta. Kita mendukung Jokowi dengan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.